Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Algoritma cinta akan membawakan sebuah cerita cinta romantis. Bidadari yang menghilang. Elisa, begitu aku memanggilnya. Gadis manis, elok nan rupawan, buatku dia adalah sesosok malaikat kecil, sang bidadari yang sanggup terangkan kegelapan, dan kini ia telah menjadi penerang untuk jalanku yang tadinya sedikit tanpa arah. Ini kisahku. Seperti kebiasaan orang mengisi waktu, paginya dengan teguk teh hangat atau secangkir kopi pahit dengan sedikit cemilan. Tapi rasanya semua itu belum lengkap tanpa membaca kabar berita hari ini. Masih saja kutunggui langganan tukang koran yang selalu rajin menghantarkannya ke rumahku. Akhirnya tak berselang lama datang juga yang kutunggu-tunggu. Belum sampai depan teras sudah kusambut dengan sedikit kata berbau emosi. "Bang, kok datangnya telat sih?" "Maaf mas, agak telat. Datangnya soalnya tadi masih nungguin bos." Sedikit pembelaan yang terlontar dari mulut tukang koran tersebut. Pikirku masa bodoh lah. Yang penting aku masih bisa menyempatkan diri membaca kabar berita hari ini sebelum mengawali aktivitas. Hari ini nampak lain. Kulihat kabar berita, tak satu pun membuat pikiranku tertarik untuk sedikit saja membacanya. Terlihat basi dan biasa saja. Ku buka lembaran demi lembaran sampai akhirnya aku melihat sebuah rubrik yang membuatku sedikit tertarik. Ya, sebelum rubrik, halaman biru jodoh. Sebenarnya aku paling anti dengan publikasi nomor handphone secara terang-terangan. Tapi mau gimana lagi? Itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam rubrik tersebut jika ingin mencari pasangan. Mungkin rasa jenuh setelah putus dengan pacarku terdahulu membuat kelakuanku sedikit terlihat aneh, termasuk keinginanku mencantumkan nama, nomor handphone beserta kegiatan atau aktivitasku saat ini pada sebuah koran harian tersebut. 1-2 hari aku belum melihat reaksi apa-apa. Handphoneku masih bunyi dari panggilan masuk orang-orang yang tak aku kenal. Sampai pada hari ketiga, saat aku masih memejamkan mata ini, terdengar beberapa kali nyaring bunyi ringtone dari arah handphoneku yang kutaruh di samping tempat tidurku. Terasa memekik telinga. Masih sedikit malas mengangkat telepon karena jiwa yang terasa belum menyatu dengan raga. Rupanya ngantuk masih saja membuatku malas untuk beranjak dari tempat tidurku. Tetapi perlahan aku mulai mengarahkan tanganku mengambil handphone yang kutaruh di samping tempat tidurku. Siapa ini pagi-pagi udah nelpon? Gerutu aku dalam hati kecilku. "Halo, bisa bicara dengan Anda?" Terdengar suara yang begitu halus. Bayangan yang terlintas di benakku adalah sesosok cewek cantik nan lembut. Sedikit aku tercengang dan mengira itu adalah telepon nyasar alias salah sambung. Tapi tak lama kemudian aku menjawab dengan
nada lirih. Ini siapa ya? Tanpa menunggu lama, gadis itu merespon pertanyaanku. Nama aku Elisa. Kamu Andra ya? Boleh kenalan gak? Aku dapat nomor kamu dari koran. Waktu aku iseng baca-baca berita barusan. Aku tes, ternyata nyambung juga. Dari situlah aku tersadar. Mataku langsung terbelalak dan tanpa rasa ngantuk lagi aku ladenin percakapannya. Pikirku toh niat baiknya untuk sekedar berkenalan saja. Masa harus kutolak? Setelah lama ngobrol, ngalor ngidul dan saling berkenalan diri, aku merasa sedikit dekat dengannya. Mungkin karena pembawaan gadis itu yang begitu ceria, bersahabat dan nyambung. Setelah 2-3 kali aku berhubungan melalui telepon, kami pun memutuskan untuk ketemuan. Di situ aku penasaran. Ketika itu kita ketemuan di suatu tempat. Memang waktu itu aku tidak berani ketemu dengannya sendirian. Lalu aku pun memutuskan untuk mengajak 2 orang sahabatku. Saat dia menegurku, aku kaget karena kulihat sosok gadis yang begitu terlihat menarik. Aku langsung suka pada awal pandangan pertama. Namun saat yang kulihat pertama kali, kekecewaan terlintas di raut wajahnya. Aku sedikit paham. Mungkin karena aku datang tidak sendirian, sehingga suasananya pun jadi agak berbeda. Tapi tak lama aku langsung meminta maaf. Beruntunglah ia seorang gadis yang sangat pengertian, jadi semuanya tak dipermasalahkan. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Tanpa terasa hari sudah menjelang sore. Akhirnya aku sadari pertemuan ini, toh besok aku rasa masih ada waktu untuk berjumpa kembali. Sesampainya di rumah, aku tak lupa menghubunginya dan menanyakan apakah dia sampai di rumah dengan selamat. Sedikit lega karena ternyata ia sudah sampai di rumah sebelum aku sampai duluan. Setelah itu aku sempat menjadi pendengar yang baik lewat telepon genggamku. Ketika dia melakukan pembicaraan yang agak serius, rupanya dia ingin berterus terang jika ia ternyata menyimpan perasaan yang begitu spesial kepadaku. Setelah mendengar langsung dari bibir tipisnya bahwa ia ternyata menyukaiku, ekspresi senang tanpa sadar menyelimutiku. Dengan gairahnya ku meloncat, ya. Bayung pun bersambut. Tetapi tak lama kemudian aku kaget bukan main. Ternyata dia akhir pengucapan ia mengungkapkan kejujurannya, bahwa ia sudah mempunyai belahan jiwa yang lain. Semenjak itu aku jadi tak berharap banyak kepadanya. Sampai suatu ketika ia mengajakku untuk bertemu. Rupanya pertemuan itu dilandaskan dengan sebuah akar permasalahan yang sedang terjadi antara dirinya dan pacarnya. Aneh. Dia mengajakku bertemu di tempat yang tidak biasa. Malam itu dia di suatu klub atau diskotik. Aku bersama kedua sahabatku pergi ke sana. Rupanya dia sedang ada masalah yang berat sehingga ia memutuskan untuk melakukan pertemuan denganku di sebuah klub malam. Kamu aneh. Kenapa kita mesti ketemu di tempat seperti ini sih?
Aku lagi stres, kata cewek itu. Cowok aku brengsek. Itulah sedikit kata yang terucap dari mulutnya. Tetapi aku tidak mau bertanya lebih karena pikir aku tak mau mencampuri urusannya. Aku mengira kalau dia adalah perempuan glamor dan suka dengan minuman penghangat. Tak lama kemudian, aku memanggil waitress untuk memesan sedikit minuman penghangat. Tetapi ia menolak. Aku tidak bisa minum alkohol. Aku minum orange juice aja. Katanya, baiklah. Aku segera pesan untukmu. Tak lama kemudian, aku pun merasa 1 orange juice dan 2 botol bir. Setelah itu, aku bersama dia dan kedua temanku ikut larut dalam suasana klub yang semakin malam semakin panas. Tak lama berselang ia kemudian menggandeng kedua lenganku dan mengajakku ke tengah untuk joget. Sampai aku betul-betul nervous. Saat itu spontan memelukku seraya berisik dan berbisik. Aku adalah aku. Aku tak bisa menjadi seperti dirimu. Aku bukan bagian dari dirimu. Tetapi hari ini izinkan aku menghuni relung hatimu yang kosong. Diandara, hari kemarin adalah masa laluku. Jika hari ini aku dekat denganmu, itu merupakan hal yang indah buatku. Dan jika aku bisa mencintaimu kelak dengan sepotong hati ini yang dalam keadaan terluka, maafkan aku karena tak sempat engkau miliki. Kepingan hati ini dalam keadaan sempurna. Namun jika engkau mau menerimanya, adalah sebuah anugerah yang besar. Dalam keadaan tersayat, ku titipkan kepingan hati kepadamu dengan harapan kau bisa mengobati luka lamaku. Aku percaya kepadamu karena aku percaya dengan naluriku. Hari kemarin aku mulai mengagumimu, dan hari ini aku belajar mencintaimu. Harapanku hanya satu. Janganlah engkau seperti masa laluku yang penuh dengan kedustaan. Kemudian ku tatap wajahnya. Aku melihat goresan luka yang begitu mendalam tersirat dari wajahnya. Tetesan air mata itu sudah cukup membuatku yakin bahwa ia teramat sangat kecewa dengan masa lalunya, dengan kekasih hatinya itu. Kurangkul pundaknya, perlahan kuusap air matanya. Saat itu aku tak peduli dengan suara musik DJ yang memecah telinga. Aku tak memperhatikan sekelilingku. Bahkan aku menganggap yang ada hanya aku dengannya, tanpa ada seorang pun di sekelilingku. Elisa, kemarin adalah sebuah kenangan. Engkau harus bangun dengan semangatmu hari ini, dan hidup untuk hari esok. Kita tidak akan pernah tahu akan arti dari sebuah perjuangan tanpa adanya kegagalan. Kita tak akan pernah mengerti makna hidup ini tanpa kegagalan, dan tak akan menjadi lebih bijak tanpa menemukan kegagalan. Hari ini engkau titipkan hatimu di relung jiwaku dalam keadaan luka parah. Aku tak tahu apapun. Aku tak mampu untuk mengobati luka-lukamu itu, tetapi aku akan berusaha semampu aku bisa. Aku berjanji, kan ku kembangkan sayap putihmu untuk bisa kau kepakkan
Suatu saat kau bisa ajak aku untuk terbang ke nirwana cintamu, surga tempat kita bernaung. Pada langit ku kanvaskan namamu, pada udara ku alirkan energi cinta kita, agar dunia tahu bahwa engkau adalah permaisuriku. Aku pun mencintaimu, walaupun hari kemarin aku tak ingin berharap banyak pada cintaku kepadamu yang sudah berpunya. Namun hari ini aku yakin Tuhan anugerahkan kepada kita sebuah cinta untuk kita jaga, kita bina, dan kita pelihara. Aku bukanlah masa lalumu, aku adalah masa depanmu, karena aku tak pernah punya kenangan indah bersamamu. Apalagi kenangan pahit dan tak pernah terlintas dalam benakku akan menjadi seperti masa lalumu. Aku tak sama dengan dirinya, aku tak sama dengan masa lalunya. Aku lahir dari kemiskinan cinta, aku hidup lahir dan dari kemiskinan cinta. Aku hidup dengan kekrisis kasih sayang, namun aku tak pernah mengemis cinta. Jika hari ini aku ditakdirkan untuk itu, maka aku hanya akan mengemis cinta untuk saat ini saja dan hanya kepadamu. Aku adalah masa depan yang kau percayakan. Aku kan menjadi payung dan goresan luka lamamu, kan ku obati sebisa aku mampu. Kan ku satukan kepingan hatimu yang retak oleh masa lalumu. Diandara, terima kasih atas apa yang kau ungkapkan. Dan ku yakini tuturmu itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Hari ini luka sedikit terobati.